Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Ketemu lagi ya teman-teman di rumah Aura. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia, amin. Nah teman-teman, saya ucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun yang baru ini semua yang kita harapkan, kita impikan bakalan terwujud dengan sangat mudah dan cepat ya. Pokoknya tutup lembaran lama yang membuat kita itu putus asa ataupun sakit dan lain sebagainya, kita ganti dengan harapan-harapan baru yang lebih baik ya teman-teman. Saya doakan buat teman-teman semua, apa yang dicita-citakan, yang diharapkan bakalan segera terlaksana, amin. Dan yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat sembuh ya. Saya juga banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton Rumah Aura, walaupun videonya ya kayak gini-gini aja ya. Kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari, kalau nggak masak ya beberes rumah ataupun belanja ke pasar, ke supermarket kayak gitu ya. Dan saya berharap semoga dengan video yang sederhana ini akan memotivasi buat ibu rumah tangga di rumah tanpa ART semakin rajin gitu ya teman-teman ya. Wajar, namanya ibu rumah tangga itu memang rawan dengan stres ya, apalagi kalau kita tuh berkutat dengan pekerjaan rumah yang itu-itu aja diulang-ulang terus gitu ya teman-teman ya. Kalau nggak masak ya beberesnya kayak gini. Terus kalau kita belanja bulanan ataupun keluar beli sesuatu ke pasar, itu bagi saya udah kayak healing gitu ya. Kita nggak di rumah aja ya, sekali-kali lah kita ketemu temen ataupun jalan-jalan kemana gitu ya. Yang penting kegiatan kita itu selalu positif teman-teman. Di tahun-tahun sebelumnya sampai tahun 2024 ini banyak banget pengalaman saya, khususnya di per-YouTubean ya. Karena namanya media sosial itu banyak banget aplikasi-aplikasi baru yang semakin bagus. Nah contohnya kayak saya ini kan dari tahun 2019 kalau nggak salah ya. Pokoknya ketika zaman pandemi itu kan saya awal mula bikin YouTube dari iseng-iseng gitu ya. Bikin video ngasal gitu teman-teman ya. Bikin video masak, terus lama-lama keterusan bikin video kayak gini. Alhamdulillah bisa mendapatkan penghasilan dari rumah. Ya walaupun videonya itu tidak tergolong video yang mungkin bagus banget, cuman ini tuh menurut saya bisa ngecas ya, atau ngedoping kita sebagai ibu rumah tangga. Kadang-kadang kan kita kan mager gitu teman-teman ya, kadang-kadang suka males ngapa-ngapain. Tapi kalau kita pas lihat video kayak gini, akhirnya kita tuh jadi terpacu ingin melakukan kegiatan ibu rumah tangga lebih rajin sih menurut saya. Karena saya sendiri pun seperti itu teman-teman, kalau lagi malas ngapa-ngapain, kemudian saya buka YouTube, nonton videonya teman-teman, lihat teman kita lagi beberes rumah ataupun masak, mau nggak mau tuh kayak jadi ikutan terpanggil untuk melakukan hal yang sama gitu ya. Oh ya, gimana nih resolusi teman-teman untuk tahun 2024? Kalau saya sih kepengennya semakin diperbaiki ibadahnya, terus semakin sabar, semakin semangat produktif. Karena di tahun 2023 ini saya tuh merasa kayak males gitu teman-teman, jadi kurang produktif ya. Bisa dilihat sendiri, saya udah jarang bikin konten. Pokoknya dalam sebulan itu kayaknya hanya sekitar 6 atau 7 gitu ya teman-teman. Itu sangat sedikit ya. Jadi kalau kita kepengen hasilnya bagus ya memang harus rajin bikin konten, konsisten. Walaupun gak tiap hari, paling gak ya 2 hari sekali gitu ya. Nah saya tuh kepengennya bisa semangat lagi kayak dulu teman-teman. Pokoknya di tahun 2023 kayaknya saya tuh mengalami penurunan dalam segala hal. Mudah-mudahan di tahun ini 2024 semua saya hilangkan. Kepengennya tuh lebih bagus dalam hal apapun gitu teman-teman. Dan saya doakan juga buat teman-teman sama halnya seperti saya ya, bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan di tahun 2024 ini teman-teman segera diangkat penyakitnya, sehat dan pulih kembali. Kemudian yang tahun lalu kita lagi mager-mageran ataupun males ngapa-ngapain, di tahun ini kita bisa makin semangat dan produktif ya teman-teman. Usaha kita makin lancar dan tentunya hasilnya menjadi sukses ya.
dan hati kita lebih damai, kehidupan kita lebih makmur dan sejahtera. Pokoknya hal yang baik-baik pasti datang di tahun 2024 ini. Amin. Oh ya teman-teman, sharing ya, gimana tahun barunya, ramai atau enggak? Kalau saya kayaknya sih tim yang tidak pernah dan hampir jarang merayakan pergantian tahun ya. Biasanya justru saya tuh kalau tahun baru tidurnya tuh gak asik gitu ya, jam 9 sampai jam 10 malam karena udah ngantuk banget. Biasanya kalau mendekati jam 12 itu saya dibangunin gitu ya sama Pak Su untuk doa bareng-bareng lah sekeluarga gitu teman-teman. Dan saya kayaknya juga jarang banget ada acara bakar-bakaran segala rupa ya, apalagi kalau pergi itu bener-bener males banget, pasti jalanan macet ya teman-teman ya. Apalagi di tempat saya tuh kemarin malam tahun baru hujan gede banget ya dari sore, bahkan banyak baliho dan pohon-pohon tumbang gitu ya, bikin kita semakin kepengen tidur cepat teman-teman. Apalagi ketambahan mati listrik, wah makin komplit teman-teman. Oke, jadi ini kegiatan saya di pagi hari ya. Tadi udah beres-beres di bagian ruang tengah ya, beresin sofa. Terus ini lanjut saya beresin kamar depan karena di kamar belakang itu sama tengah ada anak-anak. Seperti biasa kalau mamahnya bikin video itu suka nggak mau keluar kamar dan tentunya nggak mau di shoot gitu ya. Jadi ya udah saya bikinnya itu di bagian depan aja gitu teman-teman. Nah ini kamar depan udah saya beresin dan saya juga bersihin kayak lamat-lamat yang ada di atas gitu ya, karena udah banyak banget ya. Jadi memang harus sering dibersihin sih sebenarnya. Terus kamarnya juga lamat-lamatnya saya buang, itu sebelumnya saya geser-geser dulu supaya tidak pada jatuh di sofa maupun di kasur. Nah nanti kalau udah tinggal disapu-sapuin gitu ya kasurnya teman-teman ya, takutnya masih ada sisa-sisa kotoran ya. Nah lanjut ini saya bersihin rak TV sama TV-nya, kemudian kayak elektroniknya juga saya bersihin, tapi bersihnya tuh ya seperti ini aja ya teman-teman, saset kayak gitu aja, nggak sampai sela-sela, yang penting nggak kelihatan debunya. Jadi jangan sampai bisa untuk nulis. Nah bersihnya seperti biasa saya pakai kanebo yang lembab aja gitu. Nah ini lanjut ya, saya bersihin lamat-lamat yang di deket rak TV ya, karena di tempat saya tuh cepet banget kotoran lamat-lamat seperti itu ya. Nah di tempat teman-teman apa namanya? Kalau di tempat saya itu namanya lamat-lamat gitu. Ada yang bilang apa ya? Pokoknya kan setiap daerah punya nama masing-masing ya. Dan ini lanjut, sebelum saya nyapu saya mau ganti cover bantal sofa dulu ya, karena sudah lama nggak diganti. Kemudian ini saya lanjut bersihin lantainya. Jadi saya sapu-sapu aja karena debunya juga banyak. Nah ini kalau kolong-kolongnya tidak disapu sehari aja, wah kotornya minta ampun teman-teman. Pokoknya kalau anak-anak libur saya sebenarnya tuh terbantu banget untuk beres-beres rumah maupun cuci piring gitu. Cuman kalau anak-anak kan nggak bersih banget ya. Kalau mamahnya ini kan di sela-sela, terus bawah-bawah kolong itu kan disapu. Nah bisa dilihat ya teman-teman, kotorannya itu banyak banget. Jadi kayak nggak pernah disapu, padahal setiap hari itu disapu loh. Kadang-kadang malah pagi sama sore, tapi ya seperti ini. Karena alhamdulillah sih kalau anak-anak tidak sekolah sayanya agak bebas tugas sih, nggak terlalu capek ya. Tapi ya itu, kalau saya yang megang kerjaannya kotorannya pada keluar semua. Lanjut, udah selesai nyapunya, ini langsung aja saya pel supaya rumahnya sekalian bersih ya. Jadi saya beberesnya itu di bagian depan dulu teman-teman. Nanti kalau udah selesai baru deh lanjut di bagian dapur gitu. Jadi metal-metal ya, nggak nyambung dari depan terus ke dapur. Karena kalau di dapur biasanya itu pekerjaannya lebih banyak. Ya harus cuci piring, terus bersihin zinknya juga. Udah gitu kalau lihat kayak toples-toples kotor ya pasti dilapin ya. Jadi biasanya kalau beberes dapur itu lebih memakan waktu yang lama gitu. Nah lanjut ya teman-teman, ini saya ngepelnya udah sampai di kamarnya si kakak, lanjut di kolong-kolong juga supaya semuanya itu bersih dan wangi.
Alhamdulillah beberes depannya udah selesai. Lanjut ini saya mau nyemurin baju karena tadi pas saya beberes bagian depan sekalian giling baju ya teman-teman. Jadi nanti pekerjaannya tuh cepat selesai. Tapi sebelum jemurin ini saya mau ngisi makanan kucing dulu. Jadi di rumah saya itu memang tempat bertemunya para kucing liar di perumahan ya. Kadang-kadang kalau mereka pada lapar ya datang ke rumah gitu. Kalau udah dikasih makan ya pergi gitu teman-teman. Tapi kalau belum dikasih makan ya suka ngeong-ngeong ya. Sayanya suka nggak tega kalau lihat mukanya kucing-kucing pada kelaparan gitu teman-teman. Nah lanjut ini saya bersihin kaca jendela di bagian luar karena tadi yang di bagian dalam itu udah saya bersihin ya. Bertahap aja gitu, di bagian dalamnya udah selesai, lanjut di bagian luar supaya tidak keluar masuk buka pintu teman-teman, karena tahu sendiri ya kalau pintu kebuka lama ya otomatis nanti ada yang serantal seruntul dari dalam takutnya nggak pulang lagi gitu. Makanya udahlah biar aman dikurung aja. Lagian ini juga lagi musim hujan, takut nanti main kelamaan nggak pulang malah sayanya bingung repot nyarinya kemana, terus nanti kotor gitu mas udulnya. Nah lanjut teman-teman ya, kacanya udah bersih, udah kinclong. Kemudian lanjut saya nyapu dulu di bagian terasnya, karena kalau udah jemurin baru nyapu takutnya nanti keganggu gitu ya, nggak lega teman-teman. Saya juga nyapunya ngasal aja gitu ya. Terus untuk meja terasnya ini juga saya belum lap karena saya lupa tidak bawa lapnya. Gampang nantilah sore kayaknya kalau pas nyapu lagi baru deh saya lap-lapin gitu. Alhamdulillah terasnya udah lumayan bersih walaupun belum dipel ya teman-teman. Ini lanjut saya jemurin baju dulu. Dan cuaca di tempat saya sekarang tuh lagi sering hujan. Hujannya pun juga deres banget teman-teman ya. Nah, jadi pakaian kotor di tempat saya itu banyak banget yang numpuk. Karena sekarang kalau nyemurin baju tuh sehari nggak kering teman-teman. Kemarin tuh hampir kering ya, tahu-tahu sore hari hujan gede banget ya, hujan angin. Otomatis kan tampias masuk ke teras ya. Ya udah mau nggak mau jemurannya tuh basah lagi gitu. Nah ketika kering baunya tuh bener-bener nggak sedap ya. Saya juga bingung harus kayak gimana. Mungkin pas nyucinya kurang bersih karena mesin cuci saya itu motornya agak lemah gitu ya, jadi nggak kenceng banget ya gilingnya teman-teman. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, yang penting bajunya udah dicuci udah bersih gitu. Dan sayanya lumayan terbantu karena tidak harus nyuci manual teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, pekerjaan pagi saya udah selesai. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.